Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Tia Falma, NIM 2104577 dari Pendidikan Geografi. Saya akan menjelaskan tentang radiasi matahari. Proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi mana akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelahnya air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain, yaitu bintik air. Bintik air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es yang kita ketahui sebagai salju. Setelah hujan turun, air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan vertikal. Air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai atau danau. 1. Evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahapan pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sungai dan danau dan laut serta tempat lainnya kemudian dianggap sebagai badan air, lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapannya disebut juga sebagai tahapan evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelas adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. 2. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. 3. Evapotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahapan transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap evapotranspirasi sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut atau siklus hidrologi. 4. Sublimasi. Selain ketiga proses di atas, terdapat pula proses penguapan lainnya, yaitu sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. 5. Kondensasi. Setelah melalui 4 tahap sebelumnya, tahap ini adalah tahap kondensasi, di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. 6. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. 7. Presipitasi. Proses yang ketujuh merupakan sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. 8. Runoff. Tahap runoff memiliki nama lain limpasan, di mana pada tahap ini air hujan
kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. 9. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. 10. Konduksi. Konduksi sebagai pemanasan dengan cara bersinggungan atau kontak langsung dengan suatu objek. Gambar kedua, cuaca dan iklim memiliki 6 unsur. 1. Suhu udara. Suhu udara ini muncul karena adanya penyinaran matahari yang kemudian memunculkan perbedaan temperatur. Temperatur adalah panas atau tingginya tingkatan suhu. 2. Tekanan udara adalah massa dari udara. Tekanan udara yang tinggi berarti memiliki massa yang tinggi. 3. Kelembapan udara adalah jumlah kandungan uap air yang berada di dalamnya. Semakin tinggi kandungan uap airnya, maka kelembapan udaranya juga tinggi. 4. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan ini berasal dari udara bertekanan tinggi ke tempat udara bertekanan rendah. 5. Awan adalah uap air yang melayang-layang di udara. 6. Hujan adalah uap air yang berubah jatuh menjadi titik air menuju ke permukaan bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.